Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Kusuma Yuningrum dari HK 17A. Kali ini saya akan membawakan materi mengenai hukum kepailitan. Pengertian pailit. Pailit atau bangkrut menurut Ensiklopedia Ekonomi Keuangan antara lain adalah keadaan di mana seseorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan bangkrut atau yang warisannya diperuntukkan untuk membayar utang piutang. Sedangkan pengertian kepailitan berdasarkan Undang-Undang Kepailitan diartikan sebagai suatu sitaan umum atas kekayaan debitur pailit yang kepengurusan dan pemberesan dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Kepailitan. Syarat dan putusan kepailitan. Bila mana suatu perusahaan dapat dikatakan pailit menurut Undang-Undang Kepailitan adalah jika suatu perusahaan memenuhi syarat-syarat yuridis kepailitan. Syarat-syarat tersebut menurut Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan meliputi adanya debitor mempunyai 2 atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikit pun utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan. Kreditor dalam hal ini adalah kreditor baik konkuren, separatis maupun kreditor preferen, sedangkan utang yang telah jatuh waktu berarti kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik yang telah diperjanjikan karena percepatan waktu penagihan sesuai perjanjian atau karena putusan pengadilan arbiter ataupun majelis arbitrase. Sejak diucapkannya putusan pailit, debitor yang dinyatakan pailit sudah kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus harta pailit. Pengurusan dan pengurasan pailit diserahkan kepada kurator. Di dalam pengurusan dan pengurasan harta pailit tersebut, yang terlihat tidak hanya kurator tetapi juga masih ada pihak lainnya. Pihak-pihak yang terkait dengan pengurusan harta pailit tersebut adalah pertama kurator, kedua ada hakim pengawas, ketiga ada panitia, para kreditur, keempat adalah para kurator dan para kreditor. Menurut Pasal 69 Undang-Undang Kepailitan, kurator bertugas melakukan pengurusan atau pemberesan harta pailit. Sebelum tahun 1998 atau sebelum dikeluarkannya Perpu Nomor 1 Tahun 1998, Junto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, kurator yang ada hanyalah Balai Harta Peninggalan atau BHP. Sekarang, selain BPH masih ada kurator lain, yaitu kurator yang diselenggarakan oleh pihak swasta. Menurut Pasal 15 Undang-Undang Kepailitan, dalam debitor atau kreditur tidak mengajukan unsur pengangkatan kurator lain kepada pengadilan, maka BPH bertindak selaku kurator. Kedua, ada hakim pengawas. Penunjukan kurator dan hakim pengawas harus dicantumkan di dalam putusan pailit yang bersangkutan. Hakim pengawas yang ditunjuk berasal dari hakim pengadilan niaga. Hakim pengawas berkewajiban mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit. Menurut Pasal 66 Undang-Undang Kepailitan menentukan bahwa sebelum mengambil ketetapan dalam suatu hal yang mengenai pengurusan atau pemberesan harta pailit, pengadilan terlebih dahulu harus mendengar lebih dahulu dari hakim pengawas. Ketiga, ada panitia kreditor. Pembentukan panitia kreditor dapat dilakukan atau ditentukan di dalam putusan pernyataan pailit atau dengan suatu penetapan kemudian oleh pengadilan. Panitia ini dibentuk apabila ada kepentingan maupun sifatnya harta pailit menghendaki pengangkatan suatu panitia sementara yang terdiri dari 1-3 anggota yang dipilih daripada kreditor bermaksud untuk memberikan nasihat kepada kurator. Keempat, ada rapat kreditor. Dalam rapat kreditor menurut Pasal 85 Undang-Undang Kepailitan diketahui oleh hakim pengawas. Di dalam rapat ini kehadiran kurator mutlak adanya. Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan menentukan bahwa hakim pengawas menentukan hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat kreditor pertama yang harus diselenggarakan dalam waktu paling lambat 30 hari
Penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Undang-Undang Kepailitan memberikan kesempatan kepada debitor yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih untuk meminta penundaan pembayaran kepada pengadilan negara dengan mengajukan permohonan penundaan. PKPU dapat diajukan terhadap debitor yang memiliki lebih dari satu kreditor dan debitor tidak dapat atau diperkirakan tidak dapat melanjutkan pembayaran utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan PKPU kepada pengadilan niaga adalah: pertama, debitor; kedua, kreditor; ketiga, ada Bank Indonesia bagi termohon yang membentuk bank; keempat, ada BPOM bagi pemohon yang membentuk perusahaan efek, bursa efek; kelima, ada Menteri Keuangan bagi termohon membentuk perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dan pensiun, serta BUMN. Setelah melalui proses persidangan, pengadilan niaga harus mengabulkan PKPU dalam bentuk PKPU sementara. Bersama dengan putusan tersebut, pengadilan niaga juga harus menunjuk hakim pengawas dan seorang atau lebih pengurus administrator yang bersama-sama dengan debitor mengurus harta debitor. Setelah PKPU sementara telah menjadi PKPU tetap, setelah melalui penetapan pengadilan niaga berdasarkan: pertama, persetujuan lebih dari satu atau setengah jumlah kreditor kroner yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir yang mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari tagihan diakui atau sementara diakui dari kreditor kroner atau kuasa yang hadir dalam persidangan itu. Kedua, persetujuan dari 1/2 jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau anggunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh tagihan kreditor atau kuasa yang hadir dalam sidang tersebut. Berdasarkan pasal 229 Undang-Undang Kepailitan, apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan PKPU diperiksa pada saat yang bersamaan, permohonan PKPU harus diputus terlebih dahulu. Kemudian, apabila permohon PKPU diajukan setelah adanya permohonan pernyataan pailit yang diajukan terhadap debitor, agar dapat putus terlebih dahulu, wajib diajukan pada saat sidang pertama pemeriksaan permohonan pernyataan pailit. Baik, sekian materi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam penyampaian materi saya kali ini. Apabila Anda memiliki pertanyaan seputar hukum kepailitan, silakan bertanya kepada teman atau saudara atau bahkan dosen yang Anda anggap paham mengenai materi hukum kepailitan. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.